Apakah kalian tahu video ini? Video ini ekstrim, PHK sangat ganas. dan Jualan video sebelah, ini zombie aja nambah 2 mangkok pedes level 10. itu adalah VO3. Dunia digital kembali diguncang dengan peluncuran VO3, sebuah platform video generatif terbaru dari Google DeepMind yang resmi diperkenalkan pada Mei 2024. VO3 merupakan generasi ketiga dari seri video AI eksperimental yang mampu menciptakan video berkualitas sinematik hanya dari teks perintah atau prompt. Berbasis model multimodal dengan kemampuan reasoning dan imajinasi visual tingkat tinggi, VO3 dapat menghasilkan video hingga resolusi 1080 pixel berdurasi lebih panjang. Dengan gerakan lebih natural dan pencahayaan sinematik, teknologi ini berasal dari pengembangan DeepMind Inggris, anak perusahaan AI milik Google. VO3 adalah respon dari Google terhadap dominasi OpenAI Sora yang lebih dulu viral di awal 2024. Berbeda dengan pendahulunya, VO3 menekankan pada kontrol naratif yang lebih kuat. Penggunaan dapat mengedit video berdasarkan perintah lanjutan atau mempertahankan konsistensi visual dari satu adegan ke adegan lainnya. Saat ini, VO3 masih dalam tahap akses terbatas, diberikan kepada komunitas kreator terpilih via platform YouTube Short, namun dipastikan akan dirilis ke publik dalam versi beta sebelum akhir 2025. Meski belum dirilis global, VO3 mulai dikenal publik Indonesia sejak pertengahan Juni 2024. Setelah sejumlah kreator visual lokal membagikan hasil eksperimen mereka melalui YouTube dan TikTok, nama-nama seperti Yudhistira Ardana, Bayuska hingga komunitas kreator seperti kreator AI mulai mempopulerkan video generatif buatan VO3, lengkap dengan narasi fiksi dan visual futuristik. Dalam hitungan minggu, tagar hashtag VO3 sempat trending di X dan Instagram. Bahkan muncul forum-forum edukatif dan workshop daring tentang cara menggunakan prompt untuk menghasilkan video dramatis, iklan pendek, hingga video edukatif. VO3 dinilai bisa menjadi alat bantu luar biasa bagi para sinias indie, pembuat konten edukasi, jurnalis visual, hingga pelaku UMKM yang ingin membuat iklan murah tapi estetik. Namun seiring tingginya antusiasme, muncul pula kecemasan dari kalangan kreator tradisional, terutama videografer, animator, hingga editor video profesional yang khawatir tergeser karena konten kini bisa dihasilkan hanya lewat teks dan ide. Melihat teknologi saat ini VO3, tanggapannya seperti apa sih Mas? Itu sebuah perkembangan luar biasa ya di dunia digital masa kini ya. Cuman yang harus kita perhatiin sih emang itu bagi kitanya gitu. Itu emang sudah semakin maju dan susah banget dibedain daripada asli dan AI gitu. Oke, tapi melihat dari sisi positif dan negatifnya seperti apa Mas? Ada nggak Mas? Sisi positifnya banyak, pula juga sisi negatifnya. Mungkin kalau kita lihat sisi positifnya, kita bisa sangat-sangat membantu gitu buat kebutuhan produksi kita dan kebutuhan sehari-hari kita gitu. Cuma sisi negatifnya adalah ketika kita kurangnya informasi perihal AI ini gitu, orang akan semena-mena untuk mencerna kalau video itu hasil asli gitu. Karena emang perkembangan teknologi ini udah semakin pesat gitu. Yang mana terutama VO3 ini ya, itu sangat-sangat terlihat realistis. Jadi emang kita harus diberikan edukasi lagi perihal AI ini kepada masyarakat sih. Di satu sisi, VO3 dianggap sebagai tonggak revolusioner dalam dunia produksi konten digital. Ia membuka ruang demokratisasi bagi siapa saja untuk bisa menjadi kreator video tanpa kamera, tanpa kru, dan tanpa modal besar. Platform ini dinilai mampu memangkas biaya produksi video hingga 80%, mempercepat proses produksi, dan menghasilkan konten dengan kualitas sinematik dalam hitungan menit.
Namun di sisi lain, kritik keras datang dari komunitas perfilman dan akademisi. Kekhawatiran akan hilangnya lapangan kerja kreatif di bidang animasi, sinematografi hingga penulis skenario menjadi topik yang hangat. Selain itu muncul pula isu soal etika penggunaan VO3, seperti apakah boleh membuat video fiksi tokoh nyata? Bagaimana jika digunakan untuk propaganda atau manipulasi sejarah? Apakah konten VO3 dilindungi hak cipta? Dan sejumlah negara termasuk Uni Eropa dan Korea Selatan mulai menyusun regulasi yang mengatur penggunaan AI video generatif, terutama untuk mencegah penyalahgunaan deepfake dan pelanggaran hak cipta. Melihat tren ini, para ahli menyarankan agar pelaku industri kreatif tidak memusuhi teknologi, tapi memanfaatkannya secara cerdas. Kolaborasi manusia dan AI dinilai sebagai kunci masa depan. Di Indonesia, sejumlah akademisi dan komunitas kreatif mulai mendorong literasi AI visual di kalangan pelajar, kreator muda hingga UMKM. Lembaga seperti Backcraft dan Komdigi juga diharapkan segera menyusun panduan etika penggunaan video generatif AI agar teknologi ini digunakan untuk edukasi, inovasi, dan produktivitas, bukan sekedar sensasi. Di sisi industri, kreator disarankan untuk fokus pada hal-hal yang tak tergantikan oleh AI, seperti emosi, empati, budaya lokal, dan sentuhan manusia. Justru VO3 bisa menjadi alat bantu untuk mengemas cerita lebih menarik dan efisien. VO3 bukan akhir bagi profesi kreatif, melainkan awal dari babak baru yang menuntut adaptasi, kolaborasi, dan kreativitas di level yang lebih tinggi.